Nah, Dan ngomong-ngomong, yang lebih gimana mirip Pak De? satu Kak, sebelum ke ini guys, Iya. yang lebih mirip karena saya sering kali berpindah-pindah pekerjaan tuh Kak, Mhm. kata kuncinya buat saya nih yang orang yang sering pindah, apakah kita masih diterima ya di kantor lama ya, kalau kita udah nggak jadi karyawan di situ? Waduh. Apakah orang-orang anggota tim kita, atasan kita masih mau ngelihat kita nggak di tempat itu? Mmm, Karena itu kalau cuman hanya KPI yang diingat oleh mereka, nggak ada sesuatu yang mhm, mereka bawa mhm, kesan kepada mereka, ya kita sendiri kadang-kadang datang ke kantor itu juga malu gitu ya, takut jangan-jangan mhm, karena itu. mhm, Nah, kata kunci itu mungkin kita perlu renungin juga ya, someday mhm. legacy apa yang kita tinggalkan gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Teddy? Weh, Aduh. harusnya saya yang ngomong apa kabar, oh Oh kita gitu hostnya. ya. Kalau gitu kita ulang lagi aja ya, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa Pak Deki. Oke, selamat datang Pak D. Terima Eh, kasih Kak Teddy ah, kesempatannya nih. iya nih, apa kabar Pak D? Baik, alhamdulillah Kak Teddy nih. Di tengah-tengah Eh, pandemik kita masih bisa ngobrol ya, walaupun via Zoom. Iya nih, teman-teman semua, pemirsa dari Better Leader ya. Ini adalah narasumber kita berikutnya. Panggilan khasnya adalah Pak D, ya. Tapi bukan karena beliau itu lebih tua gitu atau seperti om-om gitu ya. Bukan karena itu sudah jelas ya sebenarnya ya. Tapi bukan karena itu. Karena namanya adalah Pak Deki Suryo Wijoyo. Wah, oke. Ya, Ini gimana kok Kak Ted? namanya unik nih Pak De? Kok Deki tapi Sriwijaya itu kira-kira ada ceritanya nggak tuh? Gini Kak Ted, sebetulnya saya tuh punya, nah ini berkaitan sama trust juga nih Kak Ted ya. Karena siang hari ini kita ngomongin tentang trust gitu ya. Hmm. Menariknya gini, ayah saya itu kan tentara, lalu kemudian dari Jawa gitu ya. Hmm. Lalu ada jiwa-jiwa kesatria gitu lah ya. Makanya kalau dilihat nama saya itu adalah gabungan antara barat sama timur. Nah itu. Baratnya itu Deki gitu ya. Wah Hmm. Deki itu udah Deki siapa gitu ya. Tapi timurnya tuh Jawa Timur Kak Saya orang lahir di Malang gitu ya. Nah, Oh. Suryo itu kan sinar ya. Wijaya tuh sinar Hmm. yang selalu jaya gitu lah intinya lah ya. Jadi Hmm. ayah saya pengen membuat anak yang nomor dua ini jadi sinar yang Hmm. selalu apa ya, selalu memberikan sebuah cahaya yang luar biasa yang jaya gitu kira-kira Wih, gitu. Nah, cakep banget namanya. awalnya aku takut pakai nama itu, Kak. Berat banget, Hmm. Kak, gitu. Berat banget Hmm. menyandang nama itu. Tapi lama-lama ternyata nama Deki itu banyak gitu loh. Tapi Oh iya. nama iya, ya maksudnya ada lah ya gitu ya. Tapi nama Suryo Wijoyo Hmm. di belakangnya itu nggak ada. Jadi saya akhirnya berbahagia juga dan Hmm. saya percaya saya memang memberikan nama yang tepat pada nama Deki Suryo Wijoyo. Tapi agak khas sih, agak jarang nama itu sehingga nggak gampang ketukar-tukar sama orang. Ya Betul, kan Kak. kalau namanya Bambang Slamet gitu kan. Nah, apalagi Bambang Slamet Riyadi ya itu udah banyak banget ya kan. Ya itu ayah Oke, saya. satu hal yang ini ya teman-teman ya, satu hal yang mengagumkan dari Pak D ini adalah beliau punya track record karir itu panjang banget ya. Mungkin boleh cerita sedikit Pak D ya, ini sambil kenalan ya karena ini mungkin pertama kalinya Pak D tampil di Better Leader jadi eh, kalau nggak salah pernah pindah berapa kali? 8, 9? 8, Kak. Coba minimal cerita industrinya apa aja gitu Pak De. Baik, baik. Saya sebetulnya satu alumni sama Kak Teddy. Saya tahun 91 itu, Kak. Jadi kalau dulu masih namanya ABTP gitu ya, Astra Basic Training Program gitu ya. Dan ditaruhnya di Astra Education and Training Center. Sekarang namanya AMDI ya, Astra Management Development Institute. Namanya udah nama klasik. Iya, zaman waktu itu ya, alhamdulillah saya dikasih Hmm. kesempatan dia 5 tahun di sana lah ya. Terus saya Hmm. melanglang ke Buana lagi, jadi industri otomotif gitu ya. Saya nggak sebutin Hmm. ya, tapi kira-kira mobil Ya. nasional pasti tahu lah gitu ya. Oke. Lalu pindah ke pabrik manufacturing ya, pabrik sepatu tuh. Itu yang ketiga. Sering. Jadi manufacturing dan ekspor Adidas waktu itu ya. Nah, itu Hmm. jadi HRD, konsisten saya selalu HRD. Terus Oke. yang berikutnya saya masuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, oke, jadi Widih. HRD juga gitu ya. Lalu masuk ke ESQ,
Nah, Wih, gitu. di. Lalu yang berikutnya saya setelah di ESQ akhirnya jadi bankers lah ya, Bank Tabungan Mm. Pensiunan Nasional, dan 8 tahun ini saya bersama Dunamisnya sama Kak Teddy kira-kira gitu ya. Tapi Kak Teddy lebih lama di Dunamis kayak lihat ya. Iya, Kak, cuman lama di Iya. dinamisnya aja. Kalau hidupnya sih lebih panjang Pak D, jelas. Ya Ini teman-teman tapi ya. yang menarik gini ya Kak. Saya Hmm. ini sebetulnya orang jalanan. Jadi kalau cerita tentang Hmm. training itu lebih banyak kepada pengalaman sebetulnya di pekerjaan. Jadi Hmm. benar-benar saya kalau di training ini bukan akademik smart, berangkatnya dari street smart Kak. Hmm. Jadi dari Hmm. orang jalanan, ngurusin HR, background saya juga sarjana teknik geologi, belajar banget nih. Jadi mungkin kita sebagai leader ini pesannya cuma satu kali ya Kak. Hmm. Jangan pernah berhenti belajar gitu aja kali Kak. Wih, itu jelas ya. Industrinya aja pindah-pindah banget gitu, pasti tanda kutip ya memaksa Pak D ini untuk belajar macam-macam. Dan masuknya karir pertama juga langsung di learning center ya. Iya Kak. Tadi waktu jadi bankers itu di bisnis atau di HR juga? Nah, tetap di HR sebetulnya Kak. Jadi itu Hmm. menarik Kak, nanti bicara tentang trust juga ya. Jadi Heeh. kenapa kok saya kemudian diminta ke sana? Itu juga karena pertemanan juga, teman di Astra, Wah, ini. lalu kemudian bangun sebuah training baru gitu ya. Tadi Heeh, karena heeh. training itu tadinya gabung sama human resource gitu ya, namanya mereka masih Heeh. pakai personalia gitu human resource. Kemudian Hmm. bikin sendiri jadi learning institute gitu. Nah, jadi disitulah kemudian Widih. diminta untuk join di sana gitu ya, menggabungkan ini. Jadi itu sih perjalanan sedikit tentang ini. Cikal bakal ini ya learning centernya tuh yang mendirikan Pak D juga nih ternyata ya. Enggak juga sih, banyak teman-teman lah, salah Kak Fedi. Oke, mantap mantap nih teman-teman. Jadi pengalamannya panjang banget ya. Saya tuh baru pernah pindah perusahaan ya baru sekali ya. Dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Tapi Pak Ade ini udah berkali-kali jadi pengalamannya banyak banget. Nah, tapi kalau tadi teman-teman dengar pengalamannya banyak kan di human capital atau human resource, mari kita tanya sekarangnya background pendidikannya apa Pak De? Saya menariknya sarjana teknik geologi, Kak, Kak Teddy. Jadi, tapi saya nggak pernah menyesal loh jadi sarjana teknik geologi. Terus? Karena karena sarjana teknik geologi itu kan kayak dokter gitu ya, dokternya bumi Hmm. gitu ya. Sama, Hmm. kita pun sekarang juga seperti dokter gitu ya. Kadang-kadang praktek, orang menyampaikan Hmm. sesuatu, kemudian kita diagnose dari bukti-bukti atau perilaku yang ada, lalu kita kasih saran, Hmm. advice. Jadi itu satu pembelajaran Kak. Yang Hmm. kedua, saya belajar banyak tentang yang namanya ini ya, membangun kepercayaan dengan orang yang nggak dikenal gitu Kak. Saya ingat Hmm. banget waktu masih geologi itu, saya diminta terakhir tugas akhir itu memetakan daerah seluas 6 kali 11 kilometer persegi. Gitu ya, Widih. di daerah Kerawang Selatan di sana. Saya nggak Hmm. pernah punya kenal siapapun, kepala desa enggak, ini Hmm. enggak. Nah, saya diajarin dulu ada satu materi, kemudian saya penyinta alam juga gitu ya. Hmm. Nah, materinya sosiologi pedesaan, sosped gitu ya. Sosiologi pedesaan. Nah, jadi Ada ya gimana materi cara begini? kita berkenalan, membangun hubungan relasi. Nah, disitulah mungkin saya pertama kali belajar tentang yang mau kita bahas di siang ini, Kak, Hmm. tentang kepercayaan tuh. Jadi sebagai seorang Hmm. leader, bagaimana pentingnya membangun kepercayaan, Hmm. dan kepercayaan itu harga yang mahal katanya Kak, yang nggak bisa dinilai Wih. dengan uang gitu kayaknya. Wah, ini menarik nih. Jadi nggak pernah menyesal sebagai geolog gitu ya, karena ilmunya kepake juga ya, minimal Iya. filosofinya ya. Kupikir ini Pak De, kupikir insight-nya adalah sebenarnya sama aja geologi sama human capital ya. Batu itu ada jiwanya juga. Kupikir begitu Oh tadinya. gitu. Tapi bener loh, geologi itu Iya, punya ya. jiwa loh. Karena Hmm? kan sesungguhnya yang di perut bumi ini kan bergerak Hmm. Kak. Jadi ada yang Hmm. mengendalikan gitu ya. Jadi ada Iya, magma, benar juga ya. jadi memang bergerak Kak. Jadi ada yang keluar, ada Wah. yang kemudian masuk lagi. Jadi ada yang tumbukan itu yang kadang-kadang berupa Hmm. gempa gitu ya, tapi ada yang Hmm. kemudian keluar magmanya juga. Jadi Waduh. jiwanya ada juga sebenarnya Kak, kalau dikaitin loh Kak. Kalau dia bilang jiwa seperti itu ya. Oke, nah tadi Pak Ade udah sempat menyinggung ya, kita mau bahas soal trust nih Pak Ade ya. Ya, Jadi ya, better leader ini kan idenya adalah bagaimana kita bisa ya support ya teman-teman yang dapat amanah menjadi leader atau berinspirasi menjadi leader gitu ya. Atau kalau nggak terinspirasi ya kepaksa mungkin menjadi leader ya. Tapi anyway ilmunya banyak dan kita mau bahas ya hal-hal yang praktikal gitu. Nah boleh nggak cerita Pak Ade, kenapa kok berminat nih untuk membahas soal trust gitu. Ada cerita apa dulu gitu silakan. ya Kak. Ini sebetulnya berangkat dari pengalaman saya juga sih ya. Mm-mm. Pertama kali diserahin tanggung jawab menjadi seorang supervisor gitu ya.
Hmm. Kadang kan kita sering dikasih tugas, dikasih KPI gitu ya, OKR. Selalu kita KPI OKR yang kita omongin gitu ya. Ya. Akhirnya yang terjadi mungkin KPI OKR-nya tercapai gitu, Kak. Hmm. Tapi saya ngerasa hampa, kok hubungan saya tuh hanya sekedar pekerjaan gitu ya. Nggak lebih dari itu gitu. Kalaupun kita harus anggota tim sama kita itu hanya sebatas hubungan pekerjaan. Kalau misalnya kita masih face to face itu kan dari jam 8 sampai jam 5 ya, kalau hari Sabtu libur ya, dan sampai Jumat. Lalu kemudian ya begitu aja terus berulang gitu, berulang. Sehingga ada sesuatu yang menurut saya kurang nih di dalam kepemimpinan kita. Nah, jadi artinya setelah saya pelajari gitu ya, apalagi saya di Dunamis ya 8 tahun belakangan ini, ternyata kata kuncinya yang menarik yang tanpa saya sadari sebelum saya ke Dunamis saya memimpin tim itu, kata kuncinya memang kepercayaan, Kak. Nah, karena kepercayaan itu segalanya dari sesuatu yang apa ya, orang-orang hebat berkumpul. Kalau sistemnya nggak diatur, orang-orang itu nggak bisa mengeluarkan potensinya, lalu kemudian leader kitanya nggak bisa ngajak komunikasi juga, relasinya nggak terbangun. Dan yang paling penting adalah kita sebagai pemimpinnya menunjukkan kredibilitas nggak dari sisi karakter maupun kompetensinya. Itu mungkin yang jadi latar belakang sih sebetulnya ya, kenapa kok kepercayaan penting. Jadi tanpa trust sebenarnya leadership itu berpotensi hanya menjadi sesuatu hubungan yang formal, transaksional, dan pasti rasanya kayak tadi ya Pak Ade bilang sebagai rasa yang hampa gitu ya. Jadi mungkin kayak apa namanya makanan yang tidak ada bumbunya gitu ya. Itu kan gak enak juga dimakan ya Pak Ade ya. Betul, Jadi Kak. mungkin pekerjaan itu jadi seperti sesuatu yang ya karena udah digaji, udah dikontrak gitu ya, dipenuhi tapi nggak ada sebuah perasaan engagement mungkin ya, rasa kepemilikan. Oke. Nah, Dan ngomong-ngomong, yang lebih mirip gimana nih? satu, Kak, sebelum gini ya. Yang lebih mirip karena saya sering kali berpindah-pindah pekerjaan tuh, Kak. Kata kuncinya buat saya nih yang orang yang sering pindah, apakah kita masih diterima ya di kantor lama ya? Kalau kita udah nggak jadi karyawan di situ. Apakah orang-orang anggota tim kita, atasan kita masih mau ngelihat kita nggak di tempat itu? Karena itu kalau cuma hanya KPI yang diingat oleh mereka, nggak ada sesuatu yang mereka bawa kesan kepada mereka, ya kita sendiri kadang-kadang datang ke kantor itu juga malu gitu ya, takut, jangan-jangan karena itu. Nah, kata kunci itu mungkin kita perlu renungin juga ya. Someday legacy apa yang kita tinggalkan gitu ya. Karena alhamdulillah saya datang ke kantor saya yang lama gitu ya, yang dari awal itu mereka masih bisa menerima gitu ya. Dan indikasi paling gampangnya kalau kita di kantor, teman-teman kita masih mau ngajak ngobrol, enggak sama kita. Wah, ini pertanyaan bagus banget ya. Coba aku summary lagi ya. Jadi Pak Ade tadi barusan bilang bahwa penting buat kita itu ngecek ya, terutama bagi teman-teman yang sering pindah-pindah atau baru mau mikir ya untuk berpindah gitu ya. Nanti kira-kira seandainya kita balik lagi ke situ, baliknya dalam apa namanya occasion apapun, tapi kira-kira kita diterima lagi nggak ya sama kantor itu? Karena jawaban atas pertanyaan itu kira-kira punya dampak apa tuh Pak Ade? Kalau kita misalnya merenungkan itu ya, kira-kira emang dampaknya seperti apa sih ke diri kita gitu? Dampak paling terasa sih sebetulnya kenyamanan kita, Kak. Karena hubungan kita ngobrol ini kan sebetulnya kalau kita ngobrol cuma hanya berdasarkan apa ya, berdasarkan IQ saja, intelektual, mungkin hanya pertukaran informasi aja gitu loh. Tapi kalau kita lebih dekat lagi, kalau kita mau bicara lebih dalam lagi di situ mungkin ada unsur-unsur kepercayaan itu akhirnya timbul yang namanya emosional juga gitu loh. Ya kayak kata tadi, begitu saya bicara ini langsung emosional timbul. Gua mau ngomong ini. Tapi kalau hanya intelektual kan sebatas ya udah gue begini, ini mesti begitu gitu. Hanya kayak gugurin tanggung jawab aja tadi yang Kak Teddy bilang transaksional. Jadi penting menurut saya apalagi kalau kita melihat ya sebenarnya ya leadership ini kan berkaitan sama ini ya Kak, berkaitan sama spiritual tuh mungkin banyak sekarang istilah leadership spiritual ya. Sampai sampai ada yang mengatakan gitu ya, ultimate vision lu apa sih gitu ya. Kalau saya sih ultimate visionnya ya mati masuk surga gitu loh. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kita melakukan hal tersebut di luar dari yang tujuan ultimate vision kita tercapai nggak? Gitu. Jadi kata kunci yang saya rasain adalah ya apapun dimanapun kita berada, mari waktu ini singkat kok, 5 tahun 10 tahun tuh sebetulnya waktu yang nggak lama gitu ya. Nah, kalau kita bisa maknai dari jam per jam, hari per hari kita, kemudian bulan per bulan, tahun per tahun, sesuatu hubungan yang berkesan, ya insya Allah kita juga akan nyaman menapaki itu gitu loh Kak. Wah ini ya, jadi apa krusialnya adalah kalau kita
apa ya tadi ya, bisa menjawab pertanyaan tadi ya, itu bisa menjadi alat ukur ya, seberapa sih kita sudah berusaha membangun kepercayaan di tempat kerja kita, ya kan, sehingga kita yakin nih kayaknya sih kalau gua resign balik lagi tuh diterima, minimal tadi ya, kita punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol gitu ya, karena ada orang-orang yang datang ke kantor yang lama ya cuman diliatin doang gitu ya Pak De ya. Nah, itu kan kita sebelum resign kita sudah bisa berkaca itu ya Pak De ya, sudah berkaca itu kira-kira kalau gua resign bakal diterima lagi apa enggak. Nah, tapi sebenarnya itu lebih utamanya adalah indikator dari trust yang kita miliki dengan teman-teman di tempat kerja itu gitu Pak De ya. Ya, ya. Dan Nah, menariknya gini Kak Ted. Jadi sebetulnya ini bukan buat yang saya mungkin Kak Ted tadi kan bilang wah karena sering pindah nih. Sebetulnya nggak juga. Kita tuh kadang-kadang dunia nih small world ya. Kita nggak usah pindah kok. Kita tetap di situ aja, tapi kemudian ada promosi, ada tempat di tempat lain, kita bermutasi ke sana gitu ya. Ke tempat itu di company yang sama. Tapi someday kita juga punya kesempatan lagi nih, dibalikin lagi ke tempat kita yang lama. Nah, bisa diterima nggak kita di situ? Atau semuanya malah udah pada ngomongin ya, aduh, karena saya pernah hadir di training ya Kak, pernah hadir di training, jadi PIC-nya training salah satu kebetulan itu user saya gitu ya. Lalu ada salah satu ini facilitator trainernya tuh cerita gitu ya. Nah ini yang menariknya gini Kak, jadi di salah satu peserta tuh bilang gini, dia mendoakan gitu ya supaya supaya leadernya tuh kalau terjadi apa-apa gitu ya, karena tinggal di Makassar mau ke Jakarta gitu, terjadi apa-apa. Nah, jadi mudah-mudahan berdoanya sampai doa yang jelek gitu ya. Saya jadi mikir kepemimpinan seperti apa. Ini jujur ya saya sampaikan nih, kepemimpinan seperti apa ya kok sampai gitu. Dulu saya hampir nggak percaya, tapi ternyata saya telusur-telusur ya mungkin aja gitu loh. Bahkan kalau salah satu anggota timnya itu salah satu atasannya atau apapun pindah, potong kambing gitu kan. Nah, itu kan bahaya banget itu aku pernah dengar Pak De, potong kambing pernah dengar, kemudian ya berharap nggak balik lagi itu aku pernah dengar, tapi kalau berharap dia naik pesawat ada apa-apa itu mengerikan sekali. Itu makanya Kak, itu yang saya juga geleng-geleng kok bisa ya sampai kayak gini gitu loh. Gitu loh. Oke, jadi kita nggak berharap begitulah ya. Moga-moga ya tadi cukup baik. Nah, pertanyaannya Pak De, emang sebenarnya trust itu apa sih? Ya, dua pertanyaan sebenarnya. Pertama, trust itu apa sih sebenarnya? Realnya gitu ya. Yang kedua, gimana ya kalau kita pengen jadi leader yang punya trust yang tinggi itu gimana? Tapi mungkin pertama dulu kali ya Pak De ya. Baik, jadi definisi trust itu sebetulnya rasa percaya kita gitu Kak. Jadi rasa percaya kita pada organisasi gitu ya, ataupun kepada orang yang kita kalau gitu pemimpin ya kepada pemimpinnya gitu. Nah, itu dibentuk dari dua komponen sekaligus menjawab pertanyaan Kak Teddy yang kedua tadi ya, yaitu satu adalah bicara mengenai karakternya Kak. Nah, yang kedua bicara mengenai kompetensinya. Jadi itu definisi secara keseluruhan. Jadi kalau dilihat bahan dasar dari trust ini sesungguhnya adalah karakter dan kompetensi. Itu kata kuncinya sih sebetulnya. Ini menarik nih. Jadi kalau kita lihat berarti intinya adalah ini soal perasaan ya. Jadi make sense sih ya, make sense karena kerjaan itu udah clear kadang-kadang ya job desk udah clear, tetapi kan hasil atau kualitas dari pekerjaan itu tergantung perasaan orang yang menjalankannya ya. Gitu kan. Jadi maka perasaan ini penting gitu ya untuk di-maintain atau ditingkatkan. Nah, tapi pertanyaan tadi gimana ya meningkatkannya? Tadi Pak D sempat menyebutkan ada dua komponen ya, karakter sama kompetensi. Boleh dielaborasi lebih lanjut ya Pak D? Boleh Kak. Tapi saya mau jawab ini dulu Kak, supaya ini men-trigger kita mau ngejalanin yang dua komponen itu. Seringkali kita gini Kak. Tadi Kak Teddy bilang gini, mengatakan bahwa rasa percaya gitu ya. Nah, jadi ini menarik nih, Stephen M. R. Covey itu menyampaikan definisinya itu ada dua sebetulnya memang. Apakah dia dari kata benda atau dari kata kerja? Kalau kita lihat bahwa rasa percaya itu adalah sebetulnya noun, kata benda gitu ya. Jadi kalau kata benda ya udah, karena kita tahu itu rasa percaya, nggak usah bangun kepercayaan. Toh juga nanti juga dengan sendirinya akan kepercayaan itu akan timbul. Toh rasa gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak gitu loh. Trust itu kalau kita mau lebih lihat lebih dalam itu kata kerja. Jadi bagaimana kita membuild kepercayaan itu. Jadi kepercayaan itu harus dibangun. Bukan nungguin biarin aja ntar juga waktu yang akan bicara gitu ya. Kadang-kadang kita gitu ya. Padahal nggak bisa begitu. Dan itu harus build in trust. Dan di situ disampaikan bahwa ini sesuatu yang bisa dipelajari gitu ya. Sesuatu yang bisa dipelajari. Dan ini kemudian menangkut ekonomi. Tapi sekarang saya mau jawab yang itu dulu deh ya. Jadi kita jawab untuk yang
karakter dan kompetensi apa yang mesti dibangun gitu ya kira-kira. Oke. Jadi kadang-kadang ini poin menarik ya Pak Ade ya. Tadi kan Pak Ade menyebutkan bahwa kepercayaan itu perasaan. Nah, Ya. kadang-kadang kalau kita mikir kepercayaan itu perasaan, itu mirip kayak orang ngomong soal cinta ya. Perasaan itu Betul. either ada atau nggak ada ya kan. Betul. Wah, ini gue hilang feeling nih, hilang rasa gitu. Padahal itu sesuatu yang bisa dibangun ya Pak Ade ya. Betul banget. Gimana tuh bangunnya Pak? Nah, ini saya mau ngasih analogi sederhana nih, Kak. Analogi sederhana bagaimana orang tua kita dulu, yang kakung deh, jangan orang tua kita ya. Yang kakung kita, yang putri gitu ya. Nah, karena zaman saya yang kakung yang putri itu membangun kepercayaan zaman kemerdekaan dulu gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, beliau kan banyakan Kak Teddy ini. Saya mau tanya sama Kak Teddy nih, sederhana saja gini. Kebanyakan orang-orang dulu tuh ya, generasi yang kita yang dulu itu umumnya mereka tuh mencari jodoh gitu ya. Atau mereka dijodohkan sama yang kakung bapak sama yang kakung yang putrinya gitu. Iya, dia kalaupun misalnya ada yang nyari jodoh, kayaknya possibility-nya 50-50 ya antara yang ketemu jodoh sendiri sama yang dicariin jodoh, kayaknya 50-50 kayaknya ya. Minimal gitu paling enggak ya. Jadi artinya kan sebetulnya kadang-kadang dicariin jodoh pun kok bisa berhasil gitu ya, sampai kemudian akhirnya membangun sampai rumah tangganya, sampai beliau kadang-kadang apa ya, dua-duanya nggak ada, sedo, mungkin yang tertinggal yang putri dulu, kemudian minta di satu lobang. Kalau sekarang kondisinya udah nggak mungkin, ditumpuk di atasnya kadang-kadang gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Jadi ini berkaitan, saya sederhana lagi Kak. Jadi ini bagaimana yang kakung yang putri ini membangun karakter dan kompetensi ini Kak. Jadi, jadi gini nih, misalnya mereka dijodohkan zaman perang, kemudian ya, lalu kemudian yang kakung kita ya harus bergerilya gitu ya, harus kemudian melakukan perjuangan. Yang putri harus mendampingi anak-anaknya, karena di rumah anak-anak ada kebetulan lahir gitu ya, masih muda-muda. Nah, kemudian yang terjadi adalah bergerilya ke hutan, lalu kemudian ketemunya juga kadang-kadang sekali-sekali, dan itu pun juga yang putri kadang-kadang ini kisah nyata, kadang-kadang jadi intel ya, bawain sesuatu makanan, bawain itu baru ketemu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini mulai terjadi build trust. Jadi karakter itu kan dibangun sebetulnya adalah sesuatu yang nyata ya, integritas ya, apa yang dipikirkan, lalu yang dikatakan, tindakan itu sejalan gitu ya. Bagaimana pernikahan itu sakral diperhatikan sama yang putri, kemudian dengan setianya membawakan makanan, kemudian kadang-kadang yang kakung nanya gitu ya, gimana anak-anak? Alhamdulillah sekarang udah mulai ini kok, udah bisa badannya udah udah mulai senyum segala macam kan, masih bilangan belum setahun lah kira-kira ya gitu ya. Nah, kemudian disitulah itu sebetulnya lagi bangun kepercayaan karakternya ya. Jadi kompetensinya apa? Misalnya sederhana sesimpel ini gitu. Kompetensinya misalnya masak nih, yang putri itu terkenal misalnya, katakanlah masak tempe bacem sama misalnya gudeg Jogjanya tuh enak. Itu kan kompetensi gitu ya. Kompetensi memasak seorang wanita dirasain juga, oh iya. Lama-lama terus terbangun terus kok saya tinggalin, dijalankan amanahnya dengan baik anakku. Kemudian yang putri juga ngelihat kok yang kakung nih sungguh-sungguh ya, berjuang benar-benar. Nah, dari situlah sebetulnya akhirnya kalau saya bilang betul definisinya rasa percaya Kak. Tapi rasa percaya itu terakhir setelah kata kerja membangun kepercayaannya dibangun. Nah, jadi artinya sebagai leader jangan pernah berhenti untuk terus membangun trust. Jadi bukan karena rasa percaya itu yang dipegang. Memang iya definisinya rasa percaya kepada organisasi dan pemimpin karena karakter dan kompetensi, tapi itu sesungguhnya sedang build trust, Kak. Sedang membangun kepercayaannya. Nah, itu secara sederhana. Dan ujung-ujung akhirnya apa? Ya yang kakung yang putri lama-lama percaya. Dan ya kadang-kadang ya mohon maaf ya Kak, ini agak anekdot ya. Pilih-pilih jodoh sendiri, cari-cari jodoh sendiri, seumur jagung ya pisah-pisah sendiri gitu kan, aneh kadang-kadang. Nah ini sesederhana juga ya. Iya, gitulah Kak. Mungkin kira-kira. Itu poin menarik tuh Pak Ade ya, karena dulu ini masuk sedikit ke pernikahan, nanti kita tarik lagi ke dunia kerja ya. Itu kan nggak paham dulu bahwa gimana caranya orang bisa menikah tanpa berpacaran gitu kan, nggak masuk di akal saya kan, gimana caranya kenal segala macam. Tapi kenyataannya ternyata orang zaman dulu kan kejadian ya, dijodohkan segala macam. Rupa-rupanya karena ada tindakan-tindakan yang dilakukan ya untuk membangun trust. Nah kalau dibedah lebih lanjut ya dari dua sisi tadi ya, karakter itu bicara soal integritas ya, jadi kesatuan antara pikiran, perasaan, tindakannya itu memang dia orang yang layak dipercaya gitu ya Pak De ya. Ya betul. Nah, tapi satu sisi lainnya ya dalam mereka menjalankan perannya, either peran itu sebagai suami atau istri,
ada kompetensi yang dibangun ya, ada keahlian yang dibangun untuk membuat rumah tangga itu utuh. Nah, kalau contoh tadi ditarik ke satu tim nih Pak Ade ya, sebagai orang yang kan baru ditunjuk nih, baru diangkat. Kira-kira gimana tuh Pak Ade? Contoh-contohnya tuh? Oke, baik. Terima kasih Kak Teddy. Jadi kalau tadi kita bicara rumah tangga, sebetulnya bisa related nggak kalau kita tarik ke pekerjaan? Ya bisa banget, karena memang kita kan pengen ngangkat itu sebetulnya masalah. Jadi kalau yang paling penting misalnya hari pertama kita katakanlah untuk menunjukkan integritas kita ya kepada anggota tim kita ya. Tentu saja kita sampaikan niat kita kepada anggota tim. Terima kasih kesempatan. Saya tahu saya dulu satu level sama Mas Teddy, tapi izinkan saya ya Mas Teddy, mohon maaf ya karena saya ini, dan saya berdoa Mas Teddy juga nanti akan menjadi pemimpin buat saya. Nah dari situ aja tuh orang udah jadi tenang gitu, nyaman gitu. Kalau bahasa Jawa tentrem gitu ya, tenang. Jadi tenang. Oh bahwa atasan saya ini membuat saya ini bukan menjadi cuma sekedar atasan bawah, tapi pengen minterin gitu ya. Pengen someday dia bisa jadi apa namanya ya, bisa selevel sama saya. Atau bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Nah niat itu harus disampaikan, integritas dan niat itu harus disampaikan. Jadi harus selaras. Pada saat nanti kita melakukan interaksi lebih jauh, ini kita ngomong karakter dulu ya, Kak. Pada saat kita berinteraksi lebih jauh itu, nanti kata-kata yang saya sampaikan itu sesuai nggak? Jadi kalau saya bilang bahwa saya akan kembangkan Kak Teddy, saya akan tingkatkan Kak Teddy, dan saya berharap Kak Teddy jadi ini, itu kan niat yang baik ya, disampaikan dari integritas yang paling dalam yang tidak terlihat gitu ya. Nah, itu dilakukan nggak? Kalau itu dilakukan, pasti saya yakin anggota tim kita akan respect. Oh, yang disampaikan itu selaras. Tapi kalau sebaliknya, oh ini basa-basi tok, cuman di depan saya dia begitu sama anggota lain, tapi sesungguhnya hati nggak seperti itu gitu. Nah ini, jadi ada kata tulus di situ pengen ngembangin. Jadi memanfaatkan bersama ya, keuntungan bersama gitu ya. Nah itu dari sisi karakter Kak. Itu satu poin dulu ya Pak De ya. Jadi karakter deh. itu bicara soal kita mengungkapkan ya. Seringkali kita memang perlu mengungkapkan ya Pak De ya. Jadi bukan diam-diam aja, kita perlu ngomong apa sih yang kita inginkan buat tim ini ya. Tentunya sesuatu yang apa bermanfaat buat semua pihak gitu ya. Tadi salah satu contohnya kita mengatakan kita pengen bantu supaya berkembang dan segala macamnya. Itu satu hal ya, diungkapkan, tapi juga dijalankan ya sehingga terbukti, dan itu paling tidak satu blok yang bernama karakter itu mulai perasaannya mulai terbangun ya Pak De. Betul banget Kak Ted. Karena seringkali kalau itu tidak terjadi, ya yang di dunia nyata banyak ya Kak, mohon maaf nih, sebagai pemimpin kadang-kadang dia mengatakan, oke, di pikirannya saya akan berbuat jujur teman-teman semua, ini kepemimpinan saya begini, lalu kemudian apa namanya perkataannya mengatakan seperti itu juga, tapi begitu suatu hari gitu ya, ketangkep sama KPK OTT, operasi tangkap tangan, nah nggak selaras tuh yang dipikirkan, perkataan sama tindakannya, selesai semuanya di Kak Teddy. Nah, itu berat banget gitu loh. Oke. Itu yang berhati-hatinya. Tapi itu kan mungkin kasus besar ya Pak De ya. Betul. Fraud gitu ya. Tapi dalam hal lain yang kecil-kecil juga sebenarnya berdampak ya. Saya kembangkan gitu, ternyata nggak pernah ada. Itu juga berdampak ya Pak De ya. Iya, bahkan kadang-kadang gini Kak Ted, sesederhana sesimpel ini misalnya gini. Saya tuh udah lama sama Kak Teddy gitu, tapi kemudian tiba-tiba Kak Teddy nggak percaya sama kerjaan saya, lalu minta tolong sama si A, tolong dong liatin dong kerjaan si Deki itu bener nggak? Itu aja sebetulnya udah mencerminkan bahwa ketidakpercayaan kita gitu. Itu kan sederhana sesimpel itu gitu. Jadi nggak usah harus yang jauh tadi. Depan percaya tapi nyuruh orang lain ngeliatin gitu ya. Nah benar, itu kan bahaya banget gitu loh. Itu yang perlu sama-sama. Ya kalau misalnya katakanlah saya belum nggak percaya gitu ya, mungkin diungkapkan di awal. Tapi saya minta tolong nih ya, supaya saya juga dan kamu terbantu. Kebetulan Kak Teddy ini udah ngerjain proyek itu. Berkenan nggak kalau kamu didampingi? Oh boleh banget Mas, karena supaya saya bisa ini. Nah udah kalau kayak gitu selesai. Jadi memang harus diungkapkan di depan niat itu tadi. Jadi bukan ada hidden agenda di belakangnya. Sebetulnya itu sih kalau saya bilang Kak. Oke. Jadi kalaupun kita misalnya punya rasa percaya yang masih rendah gitu ya, lebih bagus diungkapkan sekalian ya, tapi sekaligus diungkapkan juga bagaimana itu bisa ditingkatkan. Ya terus terang ya, saya belum berani ngelepas kamu sendiri ngerjain ini ya. Nah tapi akan ada pendamping. Nanti kalau memang udah lebih baik ya saya akan kasih kepercayaan. Jadi lebih baik terbuka gitu ya Pak De ya. Betul, karena itu saya juga ngalamin beberapa atasan saya bicara begitu, saya sangat menerima akhirnya. Dan apa ya, betul yang tadi Kak Teddy bilang, integritas yang baik itu seringkali bisa disalah tangkap oleh orang lain karena tidak disampaikan, itu problemnya.
Ya, Nah, kalau ya, ya, ya. integritas yang baik itu disampaikan, apalagi nanti selaras antara integritas dengan Mm. niatnya itu, sudah, itulah yang membangun sebuah kepercayaan. Itu aja gitu loh. Nah, Ya itu sesederhana, sesimpel itu sebetulnya. Tapi nggak gampang yes, yes. ngejalannya katanya dia memang. Seringkali memang itu ya. Jadi hal-hal yang esensial atau yang fundamental itu memang terdengar mudah, tapi memang perlu effort ya Pak dia buat jalaninnya ya. Ya. Kadang-kadang Oke. emosional kita juga berpengaruh, target-target, tekanan Hmm. pekerjaan. Nah, itu Nah, juga itulah tuh. itulah kedewasaan kita lah, Kak, menangkap Hmm. ini. Karena nih nggak sekedar bicara mengenai kerjaan ya, tapi ada manusia Hmm. yang mengerjakan. Nah, kita kadang-kadang Hmm. mesti sering berkaca juga. Kalau saya melakukan ini kira-kira di matanya mereka gimana ya? Kita sebagai leader kadang-kadang mesti Hmm. exercise sebelum kita menyampaikan. Karena kalau enggak, Ya, reaktivitas kita yang muncul daripada proaktivitas gitu loh. Nah, itu yang oke. kadang-kadang berbahaya juga sih sebetulnya. Baik. Itu yang poin pertama ya Pak dia soal Mm-mm. karakter. Kalau kompetensi itu gimana tuh? Nah, kompetensi ini menarik sih, Kak. Dan saya sih sebetulnya buat para leaders suka kadang-kadang nggak ragukan lagi lah dari sisi kompetensi. Hmm. Tapi ada 2 poin yang menarik. Satu adalah si kompetensi ini sebetulnya berkaitan sama kemampuan kita kalau kita dikasih tugas gitu, menyelesaikan suatu tugas. Hmm. 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 Ya, jadi bakat-bakat apa yang muncul dalam diri kita gitu Hmm. ya. Itu kan kekuatan-kekuatan yang kita ini. Nah, makanya Hmm. sering-sering kita kadang-kadang ngajak ngobrol nih, kekuatan kita apa ya? Oh, kalau orang tahu kekuatannya pinter komunikasi, jago ngobrol, ya Hmm. mungkin kita juga gunakan itu sebagai salah satu kekuatan kita ya. Lalu Hmm. kemudian di samping ada apa ya, tadi kita bicara mengenai kemampuan kita tadi berkaitan Hmm. sama talent, lalu kemudian juga perilaku kita gitu ya. Nah, itu penting banget Hmm. karena kalau kita menggunakan perilaku-perilaku yang di luar dari Hmm. normal yang ada, itu juga akan menyakiti orang lain juga kan. Nah, itu bagaimana kita Hmm. juga melakukan itu. Lalu kemudian keterampilan kita mesti terus dilatih, diasah gitu ya. Hmm. Karena keterampilan ini kan macam-macam ya. Sekarang tuh Hmm. kalau kita apa ya, keterampilan yang sederhana aja. Dunianya sekarang udah eranya udah era digital gitu ya. Ya. Udah nggak bisa face to face. Ya Hmm. keterampilan-keterampilan seperti hal-hal yang kita lakukan ini juga Hmm. mesti dipelajari gitu loh. Dan Hmm. menariknya ini berkaitan juga sama berikutnya yaitu kepengetahuan kita. Karena Ya. pengetahuan ini berkaitan sama relevan. Mungkin zaman saya Hmm. dulu, katakanlah, Hmm. saya tuh komunikasi cukup dengan surat menyurat udah selesai gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi sekarang nggak cukup dengan begitu gitu kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang surat menyurat ini apa sih terlalu banyak basa-basi. Pakai WA aja kenapa sih gitu. Tapi kita kadang-kadang Ah. orang kadang-kadang suka begini kadang-kadang. Ah ini nggak sopan banget sih. Zaman saya Hmm. harusnya macam. Nah ini yang kadang-kadang kita melihat situasinya zamannya seperti apa. Ya, jadi artinya Hmm. ini juga bagian semuanya itu mesti kemampuan kita mesti terus ditingkatkan. Dan Jadi, terakhir, ya, oke, gimana Kak? jadi satu poinnya ya bicara kemampuan adalah gimana kita as leader tuh ngupgrade terus ya Pak Adi ya. Yes, Kemampuan sehingga tim kita tuh melihat bahwa oh, bos gua nih kompeten lah gitu ya. ya betul. Dan Hmm. ujung dari akhir ini sebetulnya Kak Ted. Jadi kalau kita terus meningkatkan kemampuan-kemampuan kan Hmm. kita kalau di perusahaan itu ada namanya performance appraisal ya, penilaian kinerja ya. Yes. Nah, Yes. setiap tahun tuh kan akan ada PMS ya, Hmm. performance management system itu mengatur kita. Dan kalau itu Hmm. dikumpulin terus bolak-balik. Jadi performance sekarang, tahun ini, Hmm. tahun berikutnya lama-lama akan jadi hasil. Nah, orang sering Hmm. menyebutnya itu sebagai track record. Nah, Oke. paling gampang gini Kak tadi, seringkali kan saya di rumah sakit gitu ya. Saya tuh Hmm. suka ngelihat gitu, kenapa sih ada obgyn, ada dokter kandungan gitu ya, 2-3 Hmm. orang, tapi kenapa sih dokter ini kok rame banget gitu loh. Kadang-kadang Hmm. udah lewat jam kerja ya, misalnya jam 9 Hmm. gitu ya, dokternya itu udah sampai jam 11 masih ngelayanin juga. Sementara Hmm. dokter yang obgyn itu jam setengah 9 udah pulang gitu loh, udah bisa lain. Nah pertanyaannya itu kan berkaitan sama tadi tuh, ya Hmm. kemampuan si dokter sama hasil yang di track record-nya Nah, seperti itu. karena logikanya kalau udah jadi sama-sama opsin ya Pak Ade ya, itu Mm-mm. kan kemampuan dasarnya sama, udah lulus Betul. sekolah ya kan. Ya, Tapi yang satu lebih laris dari yang lain biasanya karena ada track record yang mungkin lebih banyak ya, atau lebih betul. signifikan gitu Pak Ade ya. Betul, betul. Oke. Berarti gini Pak Ade, kalau artinya kalau kita menyoroti sisi kompetensi ini, berarti kalau kita mau membangun trust ya di tim kita, maka kita perlu membangun keahlian-keahlian dan juga Ya, menunjukkan ya hasil kepada tim kita. ya. Nah, mempertanyakan gini Pak De, kalau tadi karakter itu oke lah, yaitu perilaku kita sehari-hari ya dengan tim kita ya. Tapi kompetensi ini kalau tadi Pak De sebutkan bahwa oh kita harus cukup jago lah. Kan padahal ada kemungkinan nih Pak De ya, sekarang Mm-mm. para leader itu suka ditunjuk atau dipindah-pindahin ke berbagai bagian dengan begitu cepatnya. Ya.
ke bidang-bidang yang bahkan dia belum pernah nangani gitu. Nah, gimana tuh mau bangun trust dari sisi kemampuannya atau Nah, kompetensinya? ini menarik ya. Jadi artinya kan satu ya kalau saya bilang ya, kalau kalau kita belum terbangun kepercayaannya tentu harus bangun kepercayaan. Karena gini nih, bisa jadi kalau kita balik lagi ke Seven Habits kan menarik ya. Saya sering kali bertanya gini nih, kan kita berharap orang tuh paling dasar adalah ketergantungan ya. Yang kedua tuh levelnya kemandirian dan yang paling tinggi tuh kesaling tergantungan. Nah, kalau kita ditaruh di tempat kita misalnya udah jadi leader 5 tahun, kemudian ditaruh tempat baru, let's say katakanlah kita cari HR, kemudian cari auditor gitu ya, itu kan berbeda banget dunianya gitu ya. Nah, pasti kita akan turun ke level ketergantungan gitu ya. Nah, level ketergantungan di bawah. Nah, tapi jangan lama-lama dong di dalam situ gitu ya. Jangan lama. Terus kita harus naik ke kemandirian. Nah, untuk naik itu menurut saya kita butuh trust tuh dibangun juga gitu loh. Nah, jadi artinya kita juga tadi niatnya sampaikan terima kasih teman-teman, saya memang sudah 5 tahun misalnya, niat lagi tuh balik dari awal ya, saya udah 5 tahun di HR dan kita udah kenal ya, tapi saya ini dunia saya di auditor ini tolong dibantu saya relatif baru gitu ya, tapi insya Allah saya belajar cepat dan saya mungkin waktu saya terima jabatan, saya terima kasih Pak Kak Teddy ini sudah membantu saya di dalam beberapa proses transfer knowledge ini, tapi saya tentu ada yang sesuatu yang teman-teman lebih tahu daripada saya di lapangan. Tolong saya sebagai leader dibantu untuk hal tersebut dan nanti pasti saya akan tanya sama teman-teman gitu ya. Saya nggak akan sungkan-sungkan tanya. Nah itu mungkin jadi artinya nanti benar-benar memang nanya. Kalau nggak ngerti lakukan. Tapi jangan bolak-balik udah diterangin 10 kali Kak Teddy. Pertanyaan yang ke-11 ya yang 10 kemarin. Ya itu akhirnya orang kok kompetensinya kayak gini ya diterangin. Nah itu juga jangan begitu. Nah itu, jadi artinya ada jadi kombinasi. wajar ya Pak Ade ya, kalau seandainya kita dipindah-pindahin ke bagian yang kita nggak ngerti itu wajar gitu ya. Dan pasti kita akan harus belajar. Cuman ya tadi belajarnya ya ini konsekuensi atau risiko ya. Kita bersedia masuk ke dalam peran kepemimpinan adalah kita akan dipindah-pindah dan untuk itu mesti cepat belajar ya supaya trust-nya kebangun di bagian si kemampuan atau hasil itu ya. Betul. Nah, seringkali yang menarik lagi gini Kak, karena saya sering kali gini, kan kita kadang-kadang dimutasi gitu ya. Nah, kita dimutasi atau pindah. Nah, kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang sering disampaikan kepada kita dari leader sebelumnya kepada kita gitu. Hati-hati loh, kalau sama Deki tuh orangnya kayak gini. Nah, itu ya. Nah, menurut saya nggak ada yang salah dengan itu. Terima itu sebagai sesuatu bahwa dia nangkep kepada anggota timnya seperti itu. Tapi buat kita sebagai pemimpin, itu adalah belum tentu itu nanti akan terjadi pada kita. Nah, tapi kalau di kepala kita udah bahwa orang ini seperti itu, nanti bisa nyusahin saya. Menurut Kak Teddy itu kepercayaannya akan terbangun nggak kalau kita udah punya paradigma yang seperti itu di kepala kita? Berat juga tuh ya. Berat juga makanya. Jadi gimana Kak? Silakan. Jadi poinnya ini ya, poinnya ya hati-hati juga ya kalau kita dimutasi atau pindah tadi. Trust itu susah dibangun bukan semata-mata karena kita yang belum menanam trust ke tim kita, tetapi kita terpengaruh nih. Terpengaruh sama omongan orang, kemudian kita jadi ragu-ragu bertindak gitu ya, dan akhirnya misalnya tadi muncul kecurigaan gitu ya Pak Ade, dan akhirnya mungkin malah jadi susah dibangun ya. Hati-hati dengan informasi-informasi yang mau kita amini itu ya. Betul. Saya ngalamin soalnya itu Kak, saya ngalamin begitu. Tapi lama-lama kemudian saya berpikir, waduh kalau kayak gini caranya mungkin saya kadang-kadang cuma dengan satu orang, tapi sesungguhnya saya sedang merusak tim yang lain gitu loh. Akhirnya saya bangun, saya dengerin, coba saya lakukan gitu ya, saya bangun lagi trust-nya dengan dia, gitu, mulai dari karakter kompetensi saya, ngobrol one on one kalau dia kan biasa tuh ya, sampaikan aja di one on one itu kan nggak kelihatan kita ngobrol, lalu tunjukkan kompetensi kita, mereka nggak ngerti kita kasih tahu dan sebagainya, lalu kita bantu, sampai kemudian terbangun, dan kalau itu bisa kita lakukan insya Allah lah. Jadi buat leader-leader yang sering kali pindah, ya sudah, itu masukan itu berharga, tapi bukan berarti kemudian ditelan-telan 100%. Karena bisa jadi dengan kita yang tadinya dibilang itu hanya sebuah butir pasir, tapi dengan kita dipoles jadi mutiara gitu ya, bahkan dari intan gitu. Nah itu yang mungkin lebih penting ya buat kita message-nya. Jadi apa namanya pada saat ini aku ada pengalaman menarik ya, pada yang kebalikannya justru ya. Jadi saya pernah masuk di sebuah tim. Dan memang kenyataan waktu aku masuk di tim itu track recordku buruk Pak De, dari tempat sebelumnya. Track record saya buruk, saya masuk di tim itu, leadernya baru ya, leadernya ya kenalnya cuma sekilas ya, nggak betul-betul kenal. Nah tapi kalimatnya beliau ini yang menurut saya keren banget ya. Jadi dia bilang begini, Ted, ya kita kan kenal belum kenal banget ya, mau cuma sekilas-sekilas.
ya tentu saja saya dengar sih soal dirimu ya Ya, kemarin-kemarin gitu ya, ya, informasi itu saya dapat. Tapi karena saya nggak kenal kamu beneran, jadi saya anggap itu nol ya. ya. Saya kosongin kertasnya. Saya pengen lihat nih setahun ke depan kamu mau nulis apa di kertas kosong ini gitu. Jadi Alhamdulillah. itu kalimat yang makanya sekarang aku masih terkenang Pak Gede. Ya, Masih keren. terkenang dan menurut saya itu titik awal dia bangun trust dan saya masih apa ya merasa itu berutang budi banyak lah ya. Ya, Karena ya sejak dipimpin dia itu tidak langsung ya, tapi ya, mulai menemukan apa namanya passion lagi ya. dan akhirnya bisa pelan-pelan apa bangkit lah gitu setelah sebelumnya tuh putus asa gitu. Nah, itu kan kalau sesungguhnya Kak, tadi yang barusan Hmm. disampaikan itu Kak Teddy itu atasannya luar biasa itu kan sedang menyampaikan integritas yang di bawahnya dia Ya. dan niatnya disampaikan sesungguhnya. Dan Hmm. dijalankan dengan baik antara integritas sama niatnya tadi, Hmm. jadilah dia karakter yang baik dan Kakak jadi percaya tuh. Kak Teddy jadi percaya. Sehingga Iya. kompetensi apa yang di dalam diri kita kita kasih. Itu kalau udah Hmm. dibangun dengan baik udah dikasih semuanya gitu. Disuruh ngapain aja mau pasti kira-kira gitu Kak. Iya. Oke. Betul betul. Wah, jadi sebelum ngomongin yang lain-lain ya Pak Dia. Jadi kayak kan kita banyak bicara leadership tuh hal-hal gede kayak ngomongin visi, ngomongin Iya. target. Sebelum ke sana, ini ternyata kayaknya si trust ini memang fundamental ya Pak Dia. Betul sekali Kak. Jadi artinya kan jadi kita pertanyaan kan kalau di kita ada materi yang menarik ya. 4 esensi dari kita kepemimpinan itu ya. Jadi itu disampaikan bahwa di pertama kan ada inspiring trust. Nah, kalau trust-nya itu udah nggak kebangun, itu akan hancur kemana-mana. Salah satunya bagaimana kita membuat sebuah create vision. Nah, create vision itu kan kata dasarnya sebetulnya kalau kita tarik secara harfiahnya tuh secara bahasanya itu kan sebenarnya membuat kita menjadi relevan gitu di dalam Ya. dunia digital ini. Karena visi kita itu menandakan bahwa kita masih relevan gitu. Karena kalau kita nggak punya visi, udahlah kita yang dulu aja, ya udah nggak relevan lah dengan kondisi sekarang gitu ya. Jadi membuat kita menjadi relevan dan di situ ada strategi karena visi nggak sekedar visi tapi bagaimana mencapai visi itu, lakukan tahapan seperti apa supaya sampai ke sana itu kan ada strategi. Nah, setelah itu baru kita ngomongin tentang bagaimana kita mengeksekusi dari strategi itu. Dan yang terakhir adalah karena semua ini adalah manusia yang ngerjain ya bagaimana kita meng-coach potensi anggota tim kita. Tapi sebelum kita ngomong di bagian berikutnya nanti kalau kita mau bahas ya Kak, ya itu trust itu di tengahnya. Nah kalau kita udah nggak dipercaya, kita mau ngomong visi apapun, orang juga nggak dengerin. Iya benar. Mau ngomong mau jalanin eksekusi, aduh bos gue, udah cara lu aja bos, gue pakai cara gini juga lu paling pakai cara lu gitu ya. Dan yang terakhir seringkali yang menarik nih Kak, kita kan mau coach potensial orang anggota tim kita ya. Misalnya Kak Teddy mau saya promosiin gitu ya ke satu posisi gitu ya. Tapi saya mau coba dulu nih di posisi yang lain gitu ya. Misalnya katakanlah sekarang ada di cabang Jakarta gitu ya, Jakarta Kota. Karena dekat rumahnya Kak Teddy misalnya, lalu kita pindahin Kak Teddy ke Bogor gitu loh. Wah, bos ini mau promosi apa mau promosingkir nih? Nah, karena nggak terbangun emosinya. Nah, ini nggak terbangun emosinya. Nah, kalau terbangun, tahu bos ini pasti apa ya lagi nyoba saya. Nanti kalau berhasil saya akan ini. Nah, itu Kak, kalau menurut saya. Wah, itu jadi ada beberapa peran kepemimpinan ya. Nanti mungkin di apa namanya pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas lebih detail. Tapi semuanya itu nggak akan jalan ya tanpa trust. Ya sederhana lah ya. Kalaupun anggaplah si leadernya ini visioner, tapi kalau nggak ada trustnya orang bilang ngomong aja visi-visi ya gitu ya kira-kira ya mungkin ya Pak ya. Jadi nggak akan bisa jalan. Maka fondasinya adalah si trust itu ya. Dan ngomong-ngomong teman-teman saya mau ngingetin aja ya bahwa yang dibahas Pak D ini ada bukunya ya namanya The Speed of Trust yang nulis adalah Stephen M. R. Covey dan bukunya versi terjemahannya itu diterjemahin sama Dunamis. Jadi monggo mampir ke akun Tokopedia-nya Dunamis ya Dunamis Indonesia, pesan di situ bisa ya kalau mau menggali lebih dalam dari yang diceritakan Pak D kita tadi ya. Oke, Pak D. Nah, ini kita udah hampir sejam nih ngobrol nih Pak D ya. Jadi kalau kita boleh apa namanya? Mungkin ambil sebuah summary lah Pak D ya. Pesannya Pak D yang sebagai seorang senior ya. Kepada leader-leader muda yang sekarang tuh umurnya di bawah 30 loh Pak D. Supervisor tuh pasti ya 26 gitu, 25 gitu rata-rata. Yang either dia itu pengen jadi leader karena pengen memimpin atau pengen jadi leader karena cuma pengen gajinya aja atau karena sebenarnya nggak pengen tapi ya terpaksa memimpin ya kepada semua itu kira-kira kalau terkait trust Pak Andi mau kasih pesan apa nih? Baik, saya mau ada satu quotes yang menarik ya. Leadership itu pilihan kita loh.
Walaupun sebetulnya apa ya, sebetulnya kita dikasih amanah gitu di awal gitu ya. Tapi kan dikasih HRD, dikasih mandat tadi katanya dibilang, "Nih loh, kamu duduk di sini," gitu. Tapi kalau sudah kita ini ya jangan mandat terus yang kita pakai. Karena kalau mandat terus nanti kita jadi, "Gue kan bos, lu kan anak buah," gitu. Tapi justru Yes. informal leader harus dibangun. Nah, kalau menurut Hmm. saya yang perlu dibangun adalah Hmm. satu, yang dua tadi tuh, karena kita nggak pernah tahu di dalam hidup Hmm. kita memimpin ini, apakah yang pertama kali nanti kalau ini kayak koin, Kak. Tadi kan ada karakter sama kompetensi ya. Itu Ya. kayak mata uang tuh. Kadang-kadang ada Hmm. sisi sininya adalah karakter, sisi sebaliknya Hmm. adalah kompetensi. Kita tuh kadang-kadang dilempar gini, diuji nih, tek begitu kena, wah nasabah kita nih kok kayaknya lagi nyusahin kita banget ya nih ya. Hmm. Ini bikin gua marah, bikin gua kesel. Nah, itu kan lagi diuji Hmm. karakter kita gitu ya. Mampu nggak kita menanggung Yes. ini, gitu ya. Tapi tek, kemudian lagi digini tek, bos gue nih kayaknya lagi nguji tentang kompetensi gue nih, ditanya ini gue ngerti nggak ya dikena itu ya, padahal nih kerjaan anak gue. Nah, jadi artinya dua-dua itu penting. Tapi Hmm. saya yakin pasti ada sesuatu yang lebih diprioritaskan sebelum kita ini. Ya. Jadi seringkali statementnya tuh menariknya gini, kalau mau dapat posisi, mari bangun kompetensinya. Tapi Oh. kalau mau mempertahankan posisi, mari bangun karakternya. Jadi Wah. semakin di atas itu kan kayak angin ya kadang-kadang ya, digoyang-goyang kenceng banget. Kalau kita karakternya nggak kuat, ya sudah. Makanya seringkali kalau kita melihat bahwa pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat ini kan Hmm. selalu ada fit and proper test. Hmm. Nah, fit and proper test itu sesungguhnya adalah sedang menguji karakter dan kompetensi. Kurang apa lagi sih mereka kan gitu ya. Nah, itu. Iya. Jadi, yes. Ini poin bagus ya teman-teman ya. Jadi yang akan membuat kita naik di promosi itu pasti kompetensi ya kan, Betul. keahlian, result yang kita kasih itu dulu. Nggak mungkin kita dipromosi kalau kita tidak ahli dan tidak ada recordnya, ya kan? Itu kartu trufnya Kak namanya Kak. Tapi yang membuat kita bertahan di posisi itu adalah tambahan karakternya gitu ya. Ya. Bukan berarti sih kompetensinya nggak diperlukan ya. Betul. Itu kan tadi ya modal dasarnya harus dipertahankan, ditambah karakternya as a leader ya. Ya. Bukan hanya as a friend atau sebagai kolega. Dan itu semua tadi pilihan ya Pak. Betul. Artinya ini bukan harga mati, bukan bakat-bakatan dalam arti ada orang yang bernasib sebagai punya takdir sebagai leader dan tidak, tapi ini adalah kompetensi, keahlian, perilaku, habit yang bisa dibangun Bisa gitu ya. dibangun. Betul. Itu berita bagusnya ya. Berita bagusnya. Nah, sebagian kecil orang mungkin ya alamiah ya punya kemampuan memimpin orang gitu. Kalau kita lihat-lihat adalah teman-teman kita dari zaman TK tuh jadi ketua kelas gitu ya. Terus jadi ketua mulu dia ada, tapi kan jumlahnya nggak banyak ya. Banyak. Sebagian besar itu orang-orang kayak saya yang memang harus berusaha, berlatih, dan kabar baiknya itu bisa dilatih karakter sama kompetensinya. Oke, thank you Pak De atas waktu dan obrolannya. Banyak. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi ya Kak ngobrolin. Pasti, ini kan panjang nih ya. Kita insya Allah mau bikin seminggu sekali, jadi ya silahkan bersiap-siap Pak De, kapan jadwalnya kosong nanti kita jadwalin lagi ya. Teman-teman silakan dibagikan nih ya link video ini kepada teman-teman kita, teman kantor kita, atau tadi ya sesama kolega kita yang juga sama-sama lagi berjuang menjadi pemimpin. Moga-moga bisa bermanfaat. Boleh komen untuk kasih usul-usul tema-tema yang perlu dibahas ya. Teman-teman kita fasilitator di Dunamis ini, konsultan Dunamis adalah orang-orang yang ya menggeluti berbagai hal lah ya, sehingga mungkin nanti ada yang cocok untuk kita bahas dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak De.